pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menghalangi Jin Zhen dan Wu Hengjian untuk pergi. Lalu Xiao Yan maju selangkah menatap Jin Zhen dan Wu Hengjian yang sedang dalam kesulitan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus membalikkan apa yang ingin mereka lakukan kepada Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dan petir besar pada saat ini segera melintasi kehampaan. Kemudian petir ini langsung membanting ke arah Jin Zhen dan Wu Hengjian. Lalu ledakan bedar dengan suara keras segera terjadi dan sosok Jin Zhen serta Wu Hengjian pada saat ini melesat ke belakang. Pakaian mereka semua terkoyak oleh guntur dan mereka pada saat ini tampak sedikit mengerikan. Wu Hengjian pada akhirnya berteriak bahwa mereka tampaknya pada saat ini harus bertarung sampai mati. Jin Zhen juga menggertakkan giginya dan dirinya pada saat ini merasa sedikit menyesal. Dirinya menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata Wu Hengjian sebelumnya untuk membunuh Xiao Yan. Jin Zhen pada akhirnya menekan perasaannya dan segera mengangguk sebelum akhirnya menggerakkan tubuhnya yang besar. Begitu juga dengan Wu Hengjian. Keduanya pada saat ini bergegas menyerang Xiao Yan bersama-sama dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat hal ini semua orang di tim Fearless benar-benar takut mereka akan bisa membunuh Xiao Yan. Mereka berniat untuk membantu tetapi pada saat ini mereka dihentikan oleh kata-kata dari Thunder Fox. Thunder Fox segera menjelaskan bahwa dirinya adalah pemilik dari Aula Roh Guntur saat ini. Ada ribuan petir di Aula Roh Guntur termasuk ribuan guntur merah dan guntur ungu. Setelah Dewa Petir jatuh maka petir-petir ini akan diteruskan ke Tuan yang baru. Meskipun kekuatan Tuan hanya berada di Dosian Bintang 1 tetapi petir ini akan mendengarkan perintahnya. Dengan kekuatan kedua orang ini mereka bahkan tidak akan dapat menahan satupun guntur merah. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Thunder Fox pada saat ini semua orang terkejut. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya ledakan keras kembali terjadi. Semua orang segera menoleh menatap ke arah guntur merah yang pada saat ini sudah pecah. Sebelumnya semua orang benar-benar menutup mata ketika ledakan terjadi akibat cahaya yang sangat menyilaukan. Perlahan-lahan pusat dari ledakan ini benar-benar menghilang dan semua orang pada saat ini ternganga. Setelah memperhatikan dengan jelas pada saat ini mereka menemukan bahwa hanya Xiao Yan berada di hadapan mereka. Sosok Jin Zhen dan Wu Hengjian telah menghilang dan pada saat ini semua orang benar-benar kikuk. Pada akhirnya Xiao Zhan buru-buru bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka pada pergi. Xiao Yan menjawab dengan singkat bahwa keduanya pada saat ini sudah mati. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini bisa merasakan bahwa Xiao Yan tampaknya sangat tidak bahagia. Melihat ekspresi Xiao Yan yang merasa tidak nyaman, Nan Erming pada akhirnya segera mulai bertanya. Nan Erming bertanya apakah Tuan Muda pada saat ini terluka? Mengapa pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan terlihat sedikit tidak nyaman? Xiao Yan pada akhirnya bergumam membawa sungguh sangat sial Xiao Yan lupa mengambil cincin mereka. Hal itu dapat dianggap kerugian yang sangat besar dan Xiao Yan benar-benar sangat kesal. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa meledakkan mereka langsung menjadi abu. Semua orang benar-benar terkejut karena guntur sebelumnya benar-benar terlalu menyilaukan. Semua orang tidak bisa melihat apapun untuk saat dan yang mereka lihat hanyalah guntur yang seketika tersebar. Xiao Yan pada saat ini juga mengganggukan kepalanya dan meremehkan kekuatan guntur merah. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini sedikit bingung. Xiao Yan berjalan ke sisi Thunder Fox dan mulai bertanya kepada Thunder Fox. Xiao Yan bertanya mengapa Dewa Guntur tidak mengendalikan guntur semacam ini untuk menghabisi Dewa Guntur Iblis. Di lautan guntur ini ada banyak guntur merah yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ada banyak guntur ungu yang lebih kuat daripada guntur merah. Dengan bantuan guntur yang begitu kuat mengapa Dewa Guntur tidak bisa menyingkirkan Dewa Guntur Iblis? Thunder Fox pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Dewa Guntur Iblis ini sebenarnya adalah Dewa Guntur itu sendiri. Lautan guntur ini diciptakan oleh Dewa Guntur dan itu dapat melukai pemiliknya. Pada saat itu Dewa Guntur Iblislah yang mengendalikan lautan guntur ini. Hal itu menyebabkan badai berdarah dengan dirinya yang membunuh semua murid dari Dewa Petir.
Barulah pada saat itu Dewa Guntur membangun aula utama untuk menyegel Dewa Guntur Iblis. Jika tidak maka begitu dirinya mengendalikan lautan guntur, dengan begitu maka dirinya benar-benar akan bisa membunuh banyak orang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini masih bingung mengapa bisa ada Dewa Iblis Guntur. Xiao Yan bertanya bagaimana Dewa Iblis Guntur ini bisa muncul. Mendengar hal tersebut pada saat ini ada sentuhan kesedihan ketika Thunder Fox mulai berbicara. Dirinya menjelaskan bahwa alasannya Dewa Guntur telah memberitahu kepada Xiao Yan karena Jin Wuyo menanam benih iblis di tubuh Tuan ketika dirinya menerobos ke dewa. Hal itu membuat iblis batin Tuan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Akhirnya dirinya sampai kepada puncaknya dan sampai pada titik tidak bisa untuk dikendalikan. Semua energi Dewa Guntur diserap oleh Dewa Guntur Iblis hingga akhirnya dirinya akan mati perlahan-lahan karena kelelahan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir, Xiao Yan pasti akan tumbuh menjadi kuat untuk membalaskan dendam dari gurunya. Xiao Yan akan selalu mengingat nama yang disebutkan oleh Dewa Guntur yakni Jin Wuyo. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox berkata agar Xiao Yan pada saat ini berhenti membual. Dirinya akan membawa mereka ke Istana Timur dan ke Istana Barat Istana Roh Guntur. Dirinya berharap Xiao Yan tidak akan menghancurkan hal-hal dalam kehidupan Dewa Guntur. Hal itu dikarenakan Thunder Fox pasti akan mencari Dewa Guntur yang bereinkarnasi lagi. Pada akhirnya semua orang yang tersisa ini begitu juga dengan Hua Buyu dan Guandong segera mengikuti pergerakan kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gerbang batu juga perlahan-lahan mulai memudar. Bai Yuxi di kejauhan berdiri di atas bahtera dengan tangan yang ditopang di belakang. Dirinya menyaksikan Istana Guntur pada saat ini benar-benar menghilang. Bahkan bahtera dari keluarga Jin masih belum muncul dan senyum perlahan muncul di wajah Bai Yuxi. Dirinya pada akhirnya segera berkata kali ini meskipun kerugiannya sangat berat tampaknya musuh mereka kali ini benar-benar mati. Oleh karena itu mulai saat ini keluarga Jin tidak akan ada lagi di kota 1000 bintang. Setelah itu dirinya menatap ke arah kelompoknya yang tersisa dan mulai berbicara dengan tegas. Dirinya berkata bahwa semua orang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun mengenai apa yang terjadi hari ini. Jika mereka benar-benar mengungkapkan hal tersebut maka monster itu pasti akan mendatangi mereka. Jika sudah terlanjur seperti itu mereka tentu tahu apa yang akan dilakukan oleh monster tersebut. Setelah itu terdengar banyak suara sorakan dengan banyak kepala yang mengangguk menghadapi perkataan dari Bai Yuxi. Pada akhirnya bahtera dari keluarga Bai berangsur-angsur menghilang di lautan ketiadaan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di Aula Roh Guntur pada saat ini Thunder Fox mengajak Xiao Yan dan yang lainnya berkeliling. Dirinya memperkenalkan Aula dari Roh Guntur ini. Begitu mereka berjalan ke Istana Barat semua orang pada saat ini melihat suara aliran air. Semua orang bisa melihat seonggok tengkorak yang mengeluarkan air dan membentuk sungai tersebut. Sungai ini benar-benar dipenuhi dengan origin kaisar maupun origin abadi. Semua ini benar-benar di luar nalar dari semua orang. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini berjalan perlahan di samping sungai origin Qi. Dirinya lanjut berkata di Istana Berat ini seharusnya hanya ada sungai origin Qi ini yang tersisa. Mereka bisa berlatih di sungai origin Qi ini sesuka hati mereka. Setelah mendengar kata-kata tersebut mata semua orang pada saat ini langsung tergerak. Dibandingkan dengan air laut keemasan yang dimurnikan oleh Xiao Yan sumber origin Qi semacam ini lebih terkonsentrasi dan murni. Selain itu ini dapat digunakan langsung untuk mereka semua berkultivasi. Xiao Yan melihat ke sungai origin Qi ini dengan mata yang penuh cahaya. Di dalam pertempuran sebelumnya Xiao Yan telah menyentuh ambang puncak Douxian bintang 1. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ini benar-benar sebuah berkah bagi kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata semua orang pada saat ini bisa bebas untuk berkultivasi. Mereka jangan ragu dan gunakan semua kekuatan mereka untuk menyerap semua sumber origin abadi. Mendengar perkataan ini semua orang pada akhirnya tidak menahan.
mereka segera nyemplung ke sungai Origin abadi dan pada saat ini menyerap energi dengan gila-gilaan. Setelah melompat ke sumber sungai Qi pada saat ini pusaran dengan ukuran berbeda muncul di bawah masing-masing. Pada awalnya pusaran setiap orang memiliki ukuran yang sama, tetapi secara bertahap pusaran Long Yi dan Long Xietian pada saat ini menjadi semakin besar jika dibandingkan dengan semua orang. Melihat perkembangan Long Xietian yang pada saat ini akan menerobos ke Dosian, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Raja Sisik Naga bahwa sudah waktunya untuk berurusan dengannya. Nan Erming yang masih berlatih pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi berambut merah dan berjalan langsung ke depan Long Xietian. Dirinya segera meletakkan telapak tangannya di atas Long Xietian. Pada saat ini Long Xietian melihat benua Dodi kuno dan kelahiran dari 3000 jalan. Pada akhirnya evolusi jalan terus terungkap di dalam pikiran dari Long Xietian. Xiao Yan masuk ke arah Long Xietian dengan sungguh-sungguh dan tidak lama pada saat ini kesengsaraan Dosian bintang 1 segera muncul. Xiao Yan menatap ke arah kesengsaraan abadi Long Xietian tetapi Xiao yang tidak berniat membantu. Jika Long Xietian dapat membawa kekuatan kesengsaraan abadi ini sendirian maka Dosian bintang satunya akan memiliki bobot lebih dan menjadi halus. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi dengan suara guntur yang bergema. Pada akhirnya Long Xietian yang tiba-tiba membuka matanya dan pada saat ini tubuhnya bergetar, dirinya bergegas dari sungai dan melesat ke arah langit. Darah Long Xietian merupakan darah yang sangat kuat dari klan naga. Meskipun tidak sekuat darah Long Yi pada saat ini dirinya juga eksistensi yang sangat kuat di antara klan naga. Long Xietian pada akhirnya berubah menjadi tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam awan petir. Xiao Yan menyipitkan matanya melihat sosok Long Xietian yang terus-menerus terjalin di awan petir. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui sosok Long Xietian melesat keluar dari awan petir. Asap tebal pada saat ini membumbung di tubuhnya dengan banyak bekas luka bakar dan terlihat memalukan. Namun Long Xietian pada saat ini memiliki tatapan tegas hingga pada akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya. Long Xietian menatap ke arah kesengsaraan abadi di atas yang perlahan-lahan tersebar. Bersamaan dengan hal tersebut aliran energi murni mengalir ke tubuh Long Xietian yang secara terus-menerus. Energi ini dengan cepat memperbaiki luka-luka dari Long Xietian. Long Xietian pada akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi tubuh yang tinggi dan memancarkan fluktuasi kekuatan Dosian. Mata Long Xietian dipenuhi dengan kecemerlangan karena dirinya telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Long Xietian dan pada akhirnya melihat ke langit dan tersenyum dan bergumam akhirnya dirinya menerobos ke tingkat Dosian. Long Xietian benar-benar sangat bahagia karena entah berapa lama dirinya telah menunggu saat-saat ini. Semuanya pada akhirnya telah menjadi kenyataan dan pada saat ini dirinya benar-benar sangat berterima kasih kepada Xiao Yan. Long Xietian membungkuk berat kepada Xiao sementara Xiao Yan juga tertawa dan mengucapkan selamat. Long Xietian pada saat ini menyadari bahwa tanpa bantuan dari Xiao Yan dirinya tidak akan bisa menembus ke tingkat Dosian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa setelah Long Xietian menerobos ke Dosian kekuatan tim Fearless juga akan menjadi semakin kuat. Setidaknya akan ada lebih banyak jaminan ketika mereka mengikuti turnamen 10.000 alam. Mendengar hal tersebut Long Xietian juga pada akhirnya mengangguk. Dalam banyak pertempuran kekuatan mereka sebelumnya tidak mampu memberikan banyak bantuan yang berarti kepada Xiao Yan. Tetapi sekarang dengan Long Xietian yang telah menembus Dosian bintang 1 maka kekuatannya tidak lagi sebanding dengan Dodi bintang 9 dan dirinya bisa bertempur berdampingan dengan Xiao Yan. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbicara pusaran Long Yi di sungai sumber energi semakin besar dan membesar. Aura yang memancar dari Long Yi ini telah menembus tahap akhir bintang 9 Dodi ke puncak bintang 9. Selain itu Long Yi juga pada saat ini masih menyerap energi yang ada dengan gila-gilaan. Melihat penampilan Long Yi ini Xiao Yan pun tertawa dan berkata, sepertinya tim mereka akan memiliki Dosian lainnya. Sementara itu Long Xietian pada saat ini menetap ke arah Long Yi dengan takjub. Long Xietian sudah lama sekali tinggal di puncak Dou di bintang 9 dan baru saja menerobos ke tingkat Dosian.
Sementara ini itu Long Yi dengan mengandalkan garis keturunan naga hitam pada saat ini benar-benar memiliki kemajuan yang cepat. Hal itu tentu saja membuat Long Xietian merasa iri, tetapi dirinya pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan kembali menoleh ke arah Raja Sisik Naga. Xiao Yan lanjut berkata, sepertinya pada saat ini Raja Sisik Naga harus membantunya sekali lagi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini menatap ke arah Long Yi dan dirinya benar-benar seperti tidak berniat untuk membantu. Xiao Yan pun sedikit bingung dan berpikir bahwa Raja Sisik Naga hanya bisa membantu sekali dalam waktu singkat. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan bertanya apakah senior pada saat ini bisa membantunya. Xiao Yan benar-benar sedikit cemas karena momen seperti ini sangatlah mendesak. Jika waktu terbaik untuk menerobos seperti ini ditunda, mungkin lain kali akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini segera memiliki mata yang bersinar dan menata tajam ke arah Long Yi. Pada akhirnya dirinya berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan jangan khawatir karena tahu dari Long Yi ini bukan milik 3000 jalan. Darah dari Zhu Jiyuyin atau naga hitam benar-benar mendominasi dan bahkan tahu yang tercerahkannya benar-benar mandiri. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Long Yi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga. Xiao Yan secara alami percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga. Dirinya telah muncul di zaman kuno sementara keberadaan dari Zhu Jiyujin lebih awal dari garis keturunannya. Oleh karena itu secara alami kekuatan dari Zhu Jiyujin ini benar-benar lebih mendominasi jika dibandingkan dengan Raja Sisik Naga. Pada akhirnya ternyata apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga memang benar. Di atas kepala Long Yi pada saat ini sesaat kemudian ada awan petir yang seketika melonjak. Area dari awan petir ini benar-benar sangat luas dengan kekuatan besar yang pada saat ini datang. Ekspresi Long Xietian juga pada saat ini berubah ketika melihat awan guntur. Dibandingkan dengan kesengsaraan abadi miliknya, tampaknya kesengsaraan abadi milik Long Yi adalah kesengsaraan abadi yang sebenarnya. Selain itu guntur di lautan guntur ini juga tampaknya telah dirangsang oleh kesengsaraan abadi. Long Yi pada akhirnya membuka matanya dan aura yang kuat pada saat ini segera dilepaskan di tubuhnya. Long Yi tanpa basa-basi pada saat ini segera mulai melesat ke langit. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bayangan hantu dari kepala naga yang besar seketika terbentuk. Semua orang pada saat ini memandang cemas ke arah awan guntur yang sangat besar. Tetapi pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini segera dikejutkan oleh Long Yi. Semua orang bisa melihat kepala naga setinggi 1000 meter pada saat ini membuka mulutnya. Setelah itu awan guntur ini mulai mengalir ke mulut Long Yi dan Long Yi benar-benar melahap awan guntur kesengsaraan abadi. Ekspresi semua orang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan wajah yang sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan ekspresi Xiao Yan juga berubah karena Long Yi benar-benar berani melahap kesengsaraan abadi secara langsung. Jika begitu permasalahannya maka ini benar-benar sangatlah kuat. Cara bertahan dari malapetaka abadi ini benar-benar mengkhawatirkan semua orang dan mereka berpikir tidak banyak orang di seluruh lautan ketiadaan yang bisa melakukannya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu Long Yi dengan hening. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Long Yi selesai menyerap guntur dan sosoknya segera kembali turun. Xiao Yan seketika merasakan kekuatan Long Yi dan matanya pada saat ini tiba-tiba terkejut. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa Long Yi pada saat ini sudah menembus tahap menengah bintang 1 dosian. Kecepatan Long Yi ini benar-benar sangat membagongkan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Long Xietian juga pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan garis keturunan ini sangat membuat iri Long Xietian hingga Long Xietian harus membenci Long Yi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa sementara Long Yi masih menampilkan ekspresi polosnya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata kepada Long Yi bahwa kecepatan terobosannya barusan benar-benar sangat cepat. Pada saat ini Long Yi harus dengan cepat menstabilkan kekuatannya di sumber sungai origin abadi.
Mata Ling Yi pun bersinar ketika dirinya menganggukkan kepalanya karena Long Yi sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Beberapa pertempuran yang dialami oleh Xiao Yan selalu berakhir dengan cedera serius setiap saat. Long Yi benar-benar tidak bisa membantu Xiao Yan pada saat-saat sebelumnya, tetapi kali ini dirinya benar-benar telah menerobos ke Dou Xian dan dirinya benar-benar ingin mempercepat peningkatan kekuatannya. Pada akhirnya Long Yi segera kembali berendam dan Xiao Yan juga memberitahu Long Xietian untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya Long Yi dan Long Xietian pada saat ini kembali mulai berlatih di sumber sungai Qi. Xiao Yan juga pada saat ini merasa bahwa setelah mengatur semua orang pada saat ini adalah giliran Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera turun dan menyerap energi yang berada di sungai Qi. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus cepat-cepat meningkatkan kekuatannya. Kontes 10.000 alam sudah dekat dan Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki cukup banyak waktu. Segera setelah itu pada saat ini seluruh sungai sumber Qi mengeluarkan raungan bernada rendah. Pusaran di sekitar tubuh Xiao Yan yang terus-menerus bertambah besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Origin abadi yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini berbondong-bondong menuju ke arah Xiao Yan dengan gila-gilaan. Gerakan Xiao Yan ini lebih besar daripada Long Yi dan Long Xietian. Pada akhirnya aura Xiao Yan pada saat ini telah mencapai puncak bintang 1 Dou Xian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih menutup matanya dan pusaran di bawah tubuhnya tidak berkurang. Pusaran ini semakin besar dan motivasi kalian tidak berhenti di tingkat ini. Apa yang diinginkan oleh Xiao Yan pada saat ini tidak sesederhana puncak bintang 1 Dou Xian. Dengan kesempatan yang begitu bagus ini Xiao Yan secara alami berharap untuk bisa menerobos ke Dou Xian bintang 2. Dengan cara inilah maka Xiao Yan benar-benar akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang di turnamen 10.000 alam. Bersamaan dengan Xiao Yan dan kelompoknya yang panik menyerap energi dan meningkatkan kekuatan mereka, di suatu tempat di lautan ketiadaan seberkas cahaya tiba-tiba mulai berkedip. Tempat di sekitarnya segera menjadi cerah dan ini adalah istana yang sangat luas. Di singgasana di puncak istana ada sosok yang duduk sebelum akhirnya matanya pada saat ini terbuka dan bersinar terang. Dirinya melihat peta di mana ada 2 kilatan cahaya sebelum akhirnya cahaya tersebut segera menghilang. Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan pada saat ini segera muncul di wajahnya. Dirinya pada akhirnya segera memanggil beberapa sosok dan pada saat ini beberapa sosok segera muncul di istana. Beberapa tokoh ini memberi penghormatan bersama-sama kepada sosok tersebut. Sementara itu sosok yang merupakan yang mulia ini dengan cepat memerintahkan sosok-sosok yang berdatangan untuk dengan cepat pergi. Mereka harus pergi secepat mungkin dan mereka harus menemukannya untuk yang mulia. Beberapa sosok segera mengangguk sebagai jawaban kepada sosok yang mereka anggap permaisuri. Setelah berbicara sosok-sosok itu pun seketika menghilang ke dalam istana dan di luar istana sebuah bahtera besar perlahan-lahan berlayar ke lautan ketiadaan. Arah yang mereka tuju pada saat ini adalah arah tepat di mana Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini berada. Sementara itu pada saat yang bersamaan di benua Douqi di bekas situs dari Sekte Mistik Cloud Yun Yun pada saat ini menyirami bunga dan tanaman perlahan-lahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini beberapa sosok muncul di belakang Yun Yun. Tetapi baik Yun Yun dan Yan Ran yang pada saat ini berada di sana tidak menyadari hal tersebut. Pada akhirnya beberapa orang di belakangnya berbicara dan tubuh Yun Yun pada saat ini bergetar ketakutan. Dirinya seketika berbalik dengan waspada dan melihat sosok yang pada saat ini berada di belakangnya. Yan Ran juga pada saat ini tidak menyadari bahwa sosok-sosok ini telah memasuki tempat mereka. Melihat Yan Ran yang panik pada saat ini Yun Yun segera memerintahkan Yan Ran untuk jangan bergerak. Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada sosok yang baru saja muncul siapakah mereka, mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba masuk ke kediamannya. Beberapa sosok yang mengenakan jubah hitam pada saat ini hanya terdiam dan tidak menjawab menghadapi pertanyaan Yun Yun. Pada akhirnya setelah beberapa lama pemimpin dari beberapa sosok ini mulai berbicara perlahan, dirinya memerintahkan Yun Yun pada saat ini untuk mengikuti mereka.
Yun Yun pada saat ini langsung tertegun dan dirinya hendak berbicara, tetapi pada saat ini dirinya tidak bisa mengatakan kata-kata apapun, bersamaan dengan sosok-sosok ini yang pada saat ini sudah berada di belakangnya. Pada akhirnya tidak lama setelah itu beberapa sosok ini pun seketika menghilang bersama dengan Yun Yun. Yan Ran yang tertegun pada akhirnya segera pulih dan menghampiri tempat Yun Yun menghilang. Yan Ran pada saat ini mengambil botol air yang terjatuh bersamaan dengan Yun Yun yang menghilang. Melihat botol yang bertuliskan nama Xiao Yan pada saat ini Yan Ran sedikit terkejut. Yan Ran menggertakkan giginya sebelum akhirnya terbang menjauh dari sekte Mystic Cloud. Yan Ran segera datang ke klan Xiao sekarang telah berkembang pesat. Di aula klan Xiao Yan Ran pada saat ini berlutut di aula menggigit bibirnya dengan gigi putihnya. Xiao Zhan pada akhirnya datang dengan cepat dari luar aula menatap ke arah Yan Ran yang matanya memerah. Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya kepada apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Yan Ran pada akhirnya segera menjelaskan apa yang dirinya alami bersama dengan Yun Yun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Ran ini Xiao Zhan pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya. Xiao Zhan pada saat ini berkata bahwa permasalahan ini agak rumit. Tetapi meskipun begitu Yan Ran jangan khawatir karena dirinya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Setelah selesai berbicara Xiao Zhan pun segera keluar aula dan memerintahkan beberapa orang. Sementara itu di bagian lain benua Doki di kota Kingsan pada saat ini ada juga beberapa sosok yang berdiri di aula medis dokter peri kecil. Dokter peri kecil telah menembus Doudi tetapi masih belum mengalami pertempuran apapun. Sama dengan apa yang dialami oleh Yun Yun pada saat ini dokter peri kecil juga telah diculik. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini sibuk mengatur semua orang untuk meneliti permasalahan tersebut. Sekarang mereka semua sibuk dengan pendirian dari Fearless Academy. Oleh karena itu mereka tidak memiliki waktu banyak untuk mengurusi hal yang lainnya. Tetapi meskipun begitu baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini adalah penguasa di benua Doki. Xiao Lin pada saat ini menoleh sambil memegang pedang berat di tangannya dan bertanya kepada Xiao Xiao. Dirinya bertanya apakah kakak pada saat ini merasakan sedikit aneh. Xiao Xiao pun mengangguk dan berkata dengan lembut bahwa ada aura yang sangat aneh yang tersembunyi berfluktuasi. Tetapi jika melihat dari fluktuasi ini dirinya khawatir kekuatannya benar-benar lebih tinggi dibandingkan mereka berdua. Mendengar hal tersebut Xiao Xuan mengelus janggutnya dan pada saat ini mengerutkan keningnya yang keriput. Kekuatannya pada saat ini lebih tinggi daripada sebelumnya, namun dirinya khawatir masalah ini tidak akan sederhana. Mungkinkah pada saat ini ada seseorang dengan kekuatan Doudi lain yang bersembunyi di benua Doudi? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Yan berkata bahwa leluhur pada saat ini terlalu khawatir. Sebelum ayah pergi dirinya sudah menjelajahi benua Doki meskipun ada lebih banyak benua dan lautan di benua ini tetapi kekuatan umumnya relatif rendah. Oleh karena itu tidak mungkin jika ada Doudi lainnya yang lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka berdua. Menanggapi hal tersebut Xiao Xiao pun pada saat ini mengerutkan keningnya dan pada saat ini dirinya segera kembali mulai berbicara. Xiao Xiao berkata jika ini permasalahannya maka kemungkinan besar itu adalah orang-orang kuat dari alam lain. Tetapi jika itu adalah orang dari alam lain mengapa aura mereka tidak bisa dirasakan? Terlebih lagi tidak masuk akal bagi orang di dunia luar mengambil wanita dengan kekuatan yang jauh lebih rendah. Xiao Xuan pada saat ini menganalisis apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Xiao. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang anggota keluarga Xiao segera bergegas melapor kepada ketiganya. Dirinya berkata bahwa dokter peri kecil dari kota Kingsan juga pada saat ini telah diculik. Ketika Xiao Yan pergi dirinya telah menginstruksikan untuk lebih banyak memperhatikan dokter peri kecil. Oleh karena itu keluarga Xiao diam-diam mengirim seseorang untuk memperhatikan pergerakan dari dokter peri kecil. Pada akhirnya mendengar kabar tersebut Xiao Xuan, Xiao Xiao dan Xiao Lin saling memandang. Setelah itu mereka pun dengan cepat segera bergegas menuju ke arah kota Kingsan. Begitu sampai mereka pun segera mengisolasi tempat di mana menghilangnya dokter peri kecil. Wajah Xiao Xuan pada saat ini seketika berubah.
Dirinya berkata bahwa ini sangat tersembunyi dan tampaknya bahkan lebih tersembunyi daripada yang berada di sekte Mystic Cloud sebelumnya. Kelompok orang ini seharusnya bukanlah kelompok orang yang sama. Selain itu orang-orang yang mengambil dokter peri kecil pada saat ini memiliki kekuatan yang lebih kuat. Mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sama-sama mengganggu serius. Tetapi pada saat ini mereka tidak menemukan banyak petunjuk tentang apa yang terjadi hari ini. Sementara itu Xiao Xuan yang memikirkan hal ini segera berkata bahwa kedua gadis itu tampaknya memiliki ciri yang sama. Mendengar hal tersebut Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini memandang ke arah Xiao Xuan dan bertanya apakah karakteristik umumnya. Xiao Xuan tersenyum canggung karena dirinya telah mendengar banyak masalah Xiao Yan dengan dua wanita ini. Pada akhirnya Xiao Xuan segera menjawab bahwa Yun Yun dan dokter peri kecil sama-sama memiliki banyak hubungan dengan Xiao Yan. Mendengar hal ini keduanya pada saat ini sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya mereka menekan perasaannya sementara Xiao Xiao pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Xiao berkata mungkinkah musuh dari ayah yang mengambil Yun Yun dan senior dokter peri kecil untuk balas dendam? Mendengar hal tersebut Xiao Xuan pun mengerutkan kening dan berkata jika itu adalah musuh Xiao Yan, seharusnya pilihan pertama mereka adalah anak-anaknya. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa memilih Yun Yun dan dokter peri kecil? Dua wanita ini bukanlah orang-orang dekat Xiao Yan dan bukanlah keluarga Xiao Yan. Jika orang-orang ini menangkap anak-anak Xiao Yan tentu saja Xiao Yan akan menyelamatkan mereka tanpa ragu. Oleh karena itu jika ini permasalahannya sepertinya kemungkinan mereka menjadi musuh tidaklah besar. Setelah mendengar analisis dari Xiao Xuan ini masalahnya benar-benar menjadi semakin aneh. Bahkan semua orang pada saat ini bertanya-tanya, jadi siapakah yang menangkap Yun Yun dan dokter peri kecil dan apa tujuan mereka? Apakah tujuan mereka adalah untuk menjadikannya sebagai duta sampurna kretek atau justru gudang garam surya?